Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimana teman-teman berada dan kapanpun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang Y2 yang berikutnya, yaitu security, teman-teman. Namanya security, pastinya kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengamankan web yang telah kita buat sebelumnya. Oke, untuk keseluruhan, pengelolaan keamanan yang baik sangat penting digunakan untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi ataupun website. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, ini menyediakan beberapa fitur keamanan. Ada beberapa banyak di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, bisa dilihat sendiri di sini, teman-teman. Lalu yang pertama, authentication. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya, seperti validasi biasa pada umumnya. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username, email, dan juga password. Pada Y2 Advanced Template, secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y Basic Template, proses authentication dilakukan menggunakan username dan password di hard code pada model user. Seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana sih proses authentication itu berlangsung. Pada Y2 Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting, yaitu mengatur komponen user pada aplikasi configuration, lalu membuat atau menggunakan class user yang mengimplementasikan interface Y Web Identity Interface. Lalu berikutnya, proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Nilai hash ini kalau kita bisa cari di internet. Baik, saya ulangi lagi di sini. Proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan ke user dengan password dalam tabel user. Jadi akan menyesuaikan dengan tabel user, dan di sini dalam bentuk nilai hash. Nilai hash itu seperti apa? Kalau kita lihat di sini, itu adalah angka-angka random ya teman-teman. Nilai hash itu, nah seperti ini. Lalu berikutnya, untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, misalnya kita bisa menggunakan ini ID Y app user ID, seperti yang kita coba pada latihan getting data from user. Nah seperti ini juga username, kita tinggal pakai user identity username. Oke, next, authentication event. Bagaimana kita membuat event terkait authentication? Oke, kelas Y web user akan memunculkan beberapa events ketika terjadi proses login dan juga logout. Event before login, event ini akan muncul pada awal proses Y web user login. Jika method handler, event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Namun sebaliknya, jika is true, maka proses login akan dilanjutkan. Lalu ada event after login. Event ini akan muncul setelah proses login berhasil, seperti namanya. Lalu berikutnya ada event before login. Event ini akan muncul sebelum atau awal proses login. Ini logout ya. Before logout berarti sebelum kita logout, sama seperti yang before login tadi. Begitu juga dengan after logout. Contohnya, ketika kita ingin menggunakan audit atau pengumpulan data statistik yang kita telah buat di awal untuk setiap user yang login, kita dapat membuat sebuah event handler, yaitu event after login, dan meletakkan proses catatan waktu, login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Jadi ketika event ini dipanggil ataupun berjalan, kita sambil mengambil data statistik yang kita butuhkan. Oke, berikutnya ada authorization. Authorization ini merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Jadi misal ada user yang masuk namun tidak bisa mengakses ini, tidak bisa mengakses fitur ini, dikarenakan memang dia tidak diperbolehkan oleh pemilik aplikasi, seperti itu. Pada Y2, authorization melibatkan komponen access control filter, ada role based access control atau kita bisa sebut dengan RBAC. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap, seperti itu. Lalu access control filter itu bagaimana? Atau bisa kita sebut dengan ACF. Itu merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai Y filters access control. ACF sendiri biasa digunakan untuk
digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action atau root yang ada di dalamnya. Seperti itu. Lalu perhatikan script di samping. Property only berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya, misalnya login, logout, dan juga sign up. Lalu property rules berisi aturan yang diterapkan, seperti namanya rules. Lalu add, ada ini juga ada tanda-tandanya merupakan rule spesial, yang berarti semua user yang belum login. Nah, ini yang belum login bisa mengakses ini, login dan sign up. Lalu add merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Jadi yang cuma bisa mengakses logout itu yang orang yang sudah login. Orang yang belum login tentunya belum bisa mengakses logout. Apakah ini sudah ada di web di basic template kita? Tentunya ada teman-teman di bagian site itu ya. Di controller di site controller ini. Itu harusnya ada. Oh, malah nggak ada di sini. Nah, ini teman-teman, role-nya seperti ini. Action logout hanya boleh diakses oleh orang yang sudah login. Seperti itu. Oke, next yaitu adalah role based access control atau RBAC. RBAC dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Y2 mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah membangun data authorization untuk RBAC. Yang kedua menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses dalam melakukan hak akses, dan ini dapat dilakukan di model, view maupun controller. Oke, selanjutnya adalah konsep dasar RBAC sendiri. Sebelum itu kita harus mengenal beberapa komponen yang ada di RBAC, yaitu ada role, permission, dan juga rule. Role itu sesuai namanya yaitu adalah peran. Ini bisa jadi orang yang sudah login tadi atau orang yang belum login, atau mungkin perannya di situ adalah sebagai admin atau sebagai user, seperti itu. Lalu permission itu adalah hak yang didapatkan, misalnya bisa mengupdate, bisa melihat atau view, atau mungkin bisa mengubah data yang ada di tampilan web. Lalu rule-nya ini adalah aturan-aturannya, misalnya orang yang sudah login boleh mengakses beberapa halaman ini. Namun orang yang belum login tidak bisa mengakses halaman-halaman ini. Itu rule-nya, contoh. Oke, jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC, yaitu out item, item child, dan juga assignment, dan juga rule. Sesuai dengan namanya, untuk item itu untuk menyimpan beberapa item, yaitu role, permission, dan juga rule. Untuk item child untuk menyimpan data hubungan antar itemnya. Jadi antara role ini permisinya apa, rule-nya apa. Itu data hubungannya itu ada di item child. Lalu ada assignment untuk menyimpan data hubungan antara user dan role. Lalu ada out rule ini untuk menyimpan role sendiri. Oke, kemudian jalannya role, permission, dan rule. Pada gambar di samping terdapat 2 user, yaitu Jane dan juga John. 2 role, admin dan author. 3 permission, ada create post, update post, dan juga update on post. Itu postingan dia sendiri. Serta 1 role, yaitu author role. User Jane memiliki role admin di sini teman-teman, seperti yang kita lihat di sini. Lalu sedangkan user John adalah author. Role admin memiliki permission update post dan juga role author. Jadi di sini admin memiliki update post dan juga semua yang bisa dilakukan oleh author. Oke, role author memiliki permission create post dan juga update on post. Ini permission update on post dikenakan rule author rule. Jadi ini hanya dapat dilakukan oleh author saja, tidak bisa dilakukan oleh admin, seperti itu. Oke, berikutnya adalah bekerja dengan password teman-teman. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Tentunya harus disimpan dengan tipe password juga, agar orang lain tidak bisa tahu apa yang kita masukkan sebagai password aplikasi kita. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing atau MD5 atau juga mungkin SAL sudah cukup aman. Namun dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga dapat didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar untuk menyimpan password MD5.
Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu BCRYPT. Fungsi script pada PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma itu tadi, bscribe. Y menyediakan helper Get Security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Misalnya menggunakan seperti ini, teman-teman. Nah, lalu ada cryptography, mengenerate data random untuk memproses meriset password email. Via email biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Lalu ada enskripsi dan deskripsi. Jika kita ingin menyimpan data secara aman sehingga orang lain dapat membuka database, tetap tidak dapat membacanya. Data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Itu fungsinya enkripsi. Lalu ada mengkonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu, ada juga kemungkinan kita ingin memverifikasi sebuah data yang telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Seperti itu. Contohnya ada di sini, di bagian kanan ini kalau teman-teman mau lihat. Oke, next adalah best practice-nya. Adalah basic principle, input and escape output, lalu avoiding SQL injection, jangan sampai terkena SQL injection, menghindari juga XSS, adalah cross-site scripting. Ini cross-site scripting adalah ketika kita mau masukkan script JavaScript di tampilan HTML tapi akan diterima sebagai JavaScript, itu adalah cross-site scripting. Lalu avoiding cross-site request for forgery, lalu avoiding file exposure, avoiding debug info and tools at production, using secure connection over TLS, secure server configuration. Oke, mungkin dari best practice ini bisa kita catat teman-teman, dan harus kita hindari semuanya. Beberapa juga harus kita laksanakan ini, adalah using connection over TLS. Apa itu TLS? Mungkin kita bisa cari di sini. Apa itu TLS? Nah, kurang lebih seperti ini. TLS itu adalah payung pelindung dari koneksi yang kita lakukan ke web server. Misalnya kita browsing nih, ibaratnya kita browsing tanpa TLS ataupun SSL ini ya. Orang lain akan bisa menyadap koneksi kita dengan web server. Jadi orang-orang bisa tahu, oh, yang telah mengakses web server ini lewat jaringan ini, lewat jalur ini adalah komputer ini dengan IP sekian, dengan password sekian, dan lain sebagainya. Namun kalau kita menggunakan TSL koneksinya melalui TSL, maka akan terlindungi seperti ini balatnya. Jadi orang lain pun, wah ini nggak bisa diterobos. Untuk mengenali apakah koneksi kita itu ada SSL-nya ataupun melalui TSL atau enggak, itu bisa dilihat dari sebelah sini, teman-teman. Nah, ini artinya secure. Kalau semisal nggak ada ininya, contohnya seperti ini. Nah, ini not secure. Benar-benar orang lain bisa masuk ke traffic kita dengan web server tadi. Contoh lagi ada aplikasi, mungkin kita lihat di mana ya. Sebuah web kita coba. Ini support Google, ini pasti secure. Mungkin ini. Apakah ini juga masih secure? Jadi sampai nggak ada gambar gembok, biasanya ada gambar tanda seru. Nah, itu baru tidak melalui TSL. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Next pasti ada latihan, yaitu pastikan aplikasi kita telah menerapkan konsep-konsep keamanan. Oke, dan next video mungkin saya akan melanjutkan latihan ini terkait security. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.